Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhida Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada pertolongan dan bantuan kecuali hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka prinsip kita sebagai hamba Allah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dengan benar, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia terbaik di atas muka bumi, manusia termulia sepanjang masa, sosok yang sangat kita cintai, sosok yang sangat kita rindukan, satu-satunya sosok yang menjadi idola kita, panutan kita dan teladanan kita, yaitu baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan untuk setiap umat yang mengikuti jejak ajaran-ajaran sunnah beliau dengan baik dan benar. Allahumma amin. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kepada semua jajaran DKM Masjid, jajaran pejabat RW, RT setempat, dan semua jamaah yang hadir di masjid ini, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin dan pertolongan kepada kita untuk berkumpul di malam hari ini, bersama-sama duduk di masjid Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka majlis ilmu atau talabul ilmi. Dan yang seperti ini disebut dengan taman-taman surga oleh Rasulullah. Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka curahkan perhatian di situ. Ikut duduk, ambil faidah dan manfaatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Taman-taman surga itu apa? Kata baginda Rasulullah, hilaqul dzikri, yaitu halaqah-halaqah, kumpulan-kumpulan manusia yang di situ mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dan juga mempelajari ilmu. Sampai kata para ulama, taman surga adalah majlis yang di situ dibahas tentang halal dan haram, sehingga umat tahu mana yang halal dan mana yang haram, yang kemudian yang halal itu diambil, yang haram itu ditinggalkan.
Dan ada kabar gembira dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua yang menyempatkan diri, mempersiapkan waktu, tenaga dan lain sebagainya untuk berkumpul di momen seperti ini. Nabi menjanjikan akan turun kepada kita banyak kebaikan. Dalam sabdanya Rasulullah menerangkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah dari sekian banyak rumah Allah. Mereka di sana sama-sama membaca kitab Allah, saling mempelajari satu sama lain, illa melainkan nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diselimuti dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi, akan ditemani oleh malaikat-malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji nama mereka, menyebut nama mereka, diperdengarkan kepada para malaikat yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Sungguh luar biasa buah manis dari kita mengikhlaskan niat, dari kita meluangkan waktu untuk duduk di majlis ilmu di taman surga. Allah dan Rasulnya menjanjikan datang kepada kita sakinah, ketenangan. Dan saya yakin jamaah semua membutuhkan ketenangan. Karena ketika kita hidup menghadapi aktivitas sehari-hari kita, entah itu di rumah tangga, ataupun di kantor tempat kerjanya, atau di toko tempat dagangnya, atau di jalanan, atau dimanapun, pasti kita menghadapi masalah demi masalah. Dan kita butuh ketenangan. Kita ingin hati ini tenang, kita ingin pikiran ini tenang. Dan ternyata Rasulullah menjanjikan ada ketenangan jika kita duduk berkumpul di masjid Allah untuk belajar ilmu agama Islam. Tidak hanya sakinah, ketenangan yang kita dapat, tetapi juga ada rahmah, ada kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Dengan duduk bersama seperti ini, Allah Subhanahu wa taala semakin kasih, semakin sayang kepada kita semua. Dan rahmat Allah, itulah yang kita butuhkan, tidak hanya di kehidupan dunia, bahkan sampai nanti ketika kita hidup di akhirat. Lebih indahnya lagi, ternyata kata Rasulullah tadi, ada malaikat-malaikat yang menemani kita. Memang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi mereka ada. Sampai dalam satu hadis disebutkan, mereka meletakkan sayap-sayapnya ridhan li talibil ilmi, dikarenakan para malaikat ridha dan senang kepada para penuntut ilmu agama. Puncaknya ketika kita berkumpul di momen spesial seperti ini, nama-nama kita akan dipuji dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama kita disebut, diperdengarkan kepada malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di kesempatan malam hari ini, berbahagialah, karena Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk tegar di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengakhiri kisah cerita hidup di dunia ini dengan husnul khatimah, sehingga kita berhak nantinya berkumpul di Jannah Firdaus bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman, bersama Ali, dan semua sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum. Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang masuk surga bersama-sama, ini memang harus menjadi visi dan misi semua kaum muslimin, di mana kita yakin hidup di dunia ini sementara.
Allah menegaskan di surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia fana, sementara. Semua yang ada di atas muka bumi sementara, akan hilang dan akan sirna. Ketika kita berada di masa muda, ternyata masa muda itu berlalu jamaah, dan berganti menjadi masa tua. Ketika kita merasakan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan, ternyata kenikmatan dan kebahagiaan juga berganti menjadi kesedihan, ujian, musibah. Begitupun ketika kita merasakan kesehatan badan, badan kita sehat, tubuh kita kuat, namun ternyata berganti juga menjadi sakit, merasakan derita. Begitupun ketika kita merasakan nikmat hidup jamaah. Mau tidak mau, pasti kehidupan kita akan berakhir dan akan berganti dengan kematian. Allah menyebutkan sebanyak 3 kali pengulangan dalam Al-Quran di 3 surat yang berbeda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan bertemu dengan kematian. Dan kita semua kan memiliki nyawa jemaah. Dan kita pasti akan bertemu dengan kematian. Namun kita tidak tahu kapan dan di mana. Kematian itu misteri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan cukuplah peristiwa-peristiwa kematian yang kita saksikan, yang kita dengar, itu menjadi nasihat yang sangat menyentuh untuk kita semua. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Kafa bil mauti wa'idan." Cukuplah kematian sebagai nasihat untuk kita semua. Kita mungkin mengetahui berita bahwa Bapak Wali Kota Bandung rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah sudah meninggalkan kita. Padahal beliau beberapa hari atau bahkan beberapa jam sebelumnya dalam keadaan sehat bugar. Namun subhanallah, di hari Jumat di Masjid Allah, ketika akan melakukan ibadah Jumat, salat Jumat, khutbah Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada beliau. Allah mencabut nyawa beliau lebih dahulu daripada kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, semoga Allah merahmati beliau dan mengumpulkan beliau di Jannah Firdaus bersama hamba-hamba Allah yang saleh. Allahumma amin. Pelajarannya jamaah rahimakumullah, kita pun akan mengalami apa yang dialami oleh Bapak Wali Kota rahimahullahu ta'ala. Entah di mana dan entah kapan, itu rahasia Allah tabaraka wa ta'ala. Namun yang pasti kita akan mengalami kematian. Dan sebelum kematian itu menjemput kita, hendaknya kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena kematian merupakan gerbang menuju kehidupan kita yang sebenarnya. Orang yang mengejar-ngejar hidup, orang yang mengejar-ngejar sehat, orang yang mengejar-ngejar kebahagiaan, orang yang mengejar-ngejar masa muda, mereka tidak akan bisa mendapatkan 4 hal ini di atas keabadian. Tadi kita sebutkan, yang hidup pasti mati, yang sehat pasti sakit, yang tertawa pasti akan menangis, yang bahagia pasti akan sedih, yang muda juga akan menua. Ini suatu kepastian di kehidupan dunia.
Tetapi di kehidupan akhirat beda ceritanya. Rasulullah menyebutkan sebuah hadis kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga semuanya sudah masuk ke dalam surga, nada munadi, akan ada yang menyeru kepada mereka, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, wahai ahli surga, sesungguhnya kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati di dalam surga. Sesungguhnya kalian akan sehat selama-lamanya dan tidak akan pernah sakit di dalam surga. Sesungguhnya kalian akan terus muda, tidak akan pernah menua selama-lamanya di dalam surga. Sampai Nabi menyebutkan usia ahli surga itu kisaran 31-33. Tidak akan pernah menua. Dan kalian wahai ahli surga akan terus bahagia, akan terus mendapatkan kenikmatan, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah sedih selama-lamanya. Maka jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai karena Allah, barakallahu fikum, kalau kita mengejar 4 hal kenikmatan ini, kejarnya di akhirat, bukan di dunia. Karena semati-matian apapun kita mengejar 4 hal ini di dunia, mustahil kita akan merasakan keabadiannya. Tetapi kalau kita mengejarnya di akhirat, maka pasti kita akan merasakan keabadiannya. Hidup terus, sehat terus, bahagia terus, nikmat terus, muda terus. Kejar ini di akhirat, pasti kita akan merasakan keabadiannya. Bagaimana jalannya? Jalannya adalah dengan kita berjuang, berusaha, berkorban di jalan Allah agar kita berhak mendapatkan ridha dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Surga Allah. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, kata Rasulullah, adalah taqwa Allah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Coba kita perhatikan takwa kita kepada Allah sudah seperti apa kualitasnya, sudah sejauh mana. Dan takwa itu kan simpel, mengerjakan semua perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya, itu takwa. Kata Allah, salat wajib 5 waktu, kita kerjakan, itu takwa. Kata Allah, pelajari agama, pelajari ilmu Islam, kita lakukan, itu takwa. Kata Allah, jujur, tunaikan amanah, itu takwa. Begitupun ketika ada larangan. Rasulullah melarang kita dari khamr, Rasulullah melarang kita dari narkoba, tinggalkan khamr, tinggalkan narkoba. Rasulullah melarang kita dari zina, tinggalkan zina. Rasulullah melarang kita dari riba, Rasulullah melarang kita dari riba, tinggalkan riba. Dan semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Itulah takwa. Coba kita ingat-ingat jamaah, takwa kita sudah seperti apa kualitasnya. Karena dengan takwa ini peluang besar untuk kita masuk surga Allah tabaraka wa ta'ala terbuka lebar di depan kita. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Coba kita ingat-ingat sudah seperti apa kualitas akhlak kita, mulai dari akhlak kepada Allah dan Rasulnya, akhlak kepada makhluk-makhluk Allah, dan akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya sudah seperti apa? Sudahkah kita berakhlak kepada Allah dengan tauhid yang sebenarnya, beribadah hanya kepada Allah? Sudahkah kita berakhlak yang mulia kepada Rasulullah Muhammad dengan mengikuti sunnah-sunnah ajaran-ajarannya?
mencukupkan diri dalam agama Islam ini dengan warisan ilmu dan ajaran Rasulullah saja, tanpa kita tambah-tambahi, tanpa kita kurang-kurangi sedikit pun. Sudahkah kita berakhlak mulia kepada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala, kepada manusia di sekitar kita, bahkan kepada hewan-hewan, tumbuhan dan semuanya? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada istri? Bagaimana akhlak kita kepada anak-anak kita? Bagaimana akhlak kita kepada jamaah di masjid, kepada teman kantor dan seterusnya? Jangan sampai kita merampas dan melanggar hak-hak mereka, darah mereka, nyawa mereka, harta benda mereka, bahkan sampai nama baik dan kehormatan mereka wajib kita jaga dan kita lindungi. Jangan kita langgar, jangan kita rampas, jangan kita zalimi. Lalu bagaimana akhlak kita terhadap diri kita sendiri? Sudah seperti apa? Yang kata para ulama, akhlak mulia terhadap diri sendiri adalah dengan kita menjauhkan diri ini dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Kalaupun ada seorang yang terlihat soleh, ahli ibadah, rajin di masjid, tutur katanya baik, sopan santun, luar biasa akhlaknya, mulia kepada orang-orang, tetapi giliran di tempat yang sepi sendirian dia bermaksiat, maka dia belum berakhlak mulia terhadap dirinya. Dua hal ini harus kita pegang dan kita perjuangkan, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Karena dengan keduanya banyak manusia yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kemudian kata Rasulullah, dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-fam wal farj. Al-fam, mulut atau lisan, dan juga maaf, organ kemaluan. Ketika lisan tidak dijaga, maka banyak manusia terseret ke dalam neraka. Ketika organ kemaluannya tidak dijaga untuk yang halal, maka banyak manusia diseret ke dalam api neraka. Maka perhatikan, apakah sudah kita membersihkan diri ini dari penyakit-penyakit lisan? Seorang muslim, seorang muslimah itu wajib membersihkan lisannya dari berbagai macam penyakitnya. Dari mulai kadzib, kedustaan, kebohongan, itu ditinggalkan. Kemudian ghibah, menyebut aib saudaranya, menceritakan aib, kekurangan, kesalahan saudaranya, itu ditinggalkan. Kemudian buhtan, tuhmah, menuduh saudaranya dengan yang tidak-tidak, tuduhan keji tanpa bukti, itu ditinggalkan. Namimah, adu domba, membentur-benturkan saudaranya agar ribut, agar bermusuhan, agar saling benci, itu pun ditinggalkan. Dan banyak lagi penyakit lisan lainnya yang harus ditinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita harus bisa menjaga lisan kita ini dari perkara-perkara yang haram dan terlarang, sebagaimana kita bisa menjaga kemaluan kita dari perkara-perkara yang haram dan terlarang. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Muhajirin ini nama yang luar biasa bagus. Muhajirin ini nama yang sangat indah. Artinya kumpulan orang-orang yang berhijrah. Walaupun awal yang dimaksud adalah para sahabat yang berhijrah dari kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah. Awalnya disebutkan muhajirin untuk para sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka hendak membela Allah dan Rasulnya, mereka hendak mengamankan keimanan dan Islamnya, sehingga mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Bahkan mereka mengorbankan banyak hal, meninggalkan kampung kelahiran, kampung halamannya, meninggalkan
keluarga yang dicintainya, bahkan meninggalkan harta benda, bisnisannya, usahanya, pekerjaannya, semua ditinggalkan, hijrah dari Makkah ke Madinah. Demi apa? Untuk apa? Untuk membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau kita ingin menuju surga bersama-sama, punya cita-cita masuk surga bersama-sama, visi misinya harus sama. Visi misinya apa? Sami'na wa ata'na. Kita harus sama-sama mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ketika datang kepada kita firman Allah, ayat Al-Quran, sabda Rasulullah, hadis Nabi yang sahih, kemudian kita tolak. Entah gara-gara tidak masuk akal logika pikiran kita, entah gara-gara tidak sesuai dengan perasaan kita, atau mungkin gara-gara tidak sama dengan hawa nafsu yang kita inginkan. Kemudian kita tolak dalil kebenaran yang datang kepada kita. Tidak bisa seperti itu. Bahkan justru kalau kita ingin masuk surga, apalagi cita-citanya masuk surga bersama-sama, hendaknya akal logika kita, perasaan kita, dan hawa nafsu kita ditundukkan kepada apa yang Allah firmankan dan Rasulullah sabdakan. Harus tunduk patuh dengan dalil yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Visi misinya disamakan dulu. Karena percuma kalau cita-citanya sama, ingin masuk surga bersama-sama, tetapi visi misinya, prinsipnya berbeda. Contohnya begini jamaah, kita kalau datang masa Piala Dunia sepak bola, setiap orang ingin klubnya menjadi juara, ingin klub negaranya menjadi juara. Yang kebetulan kan Indonesia ini sudah lama ya nggak ikut Piala Dunia. Akhirnya terpaksa kita membela timnas negara lain, kan gitu. Karena kalau kita mati-matian membela timnas Indonesia percuma, kan nggak masuk Piala Dunia. Akhirnya kita mencari timnas klub negara lain. Semua pecinta sepak bola, semua yang gembira dengan datangnya Piala Dunia, cita-citanya sama, apa? Ingin menjadi juara. Tapi ternyata kan beda-beda negara yang dibelanya, berbeda-beda negara yang dibelanya. Yang ini bela Inggris, yang itu bela mana lagi Brazil, yang itu bela Italia, yang itu bela Perancis, yang itu bela Saudi Arabia. Beda pola pikirnya, beda ya prinsipnya. Walaupun cita-citanya sama, ingin jadi juara Piala Dunia. Kira-kira bareng-bareng nggak jadi juaranya? Nggak bisa. Maka ketika kita ingin menjadi ahli surga, bercita-cita masuk surga bersama-sama, visi misinya disamakan, akal kita, cara berpikirnya disamakan, prinsipnya disamakan, dan secara teknis kaifiat tata caranya juga disamakan. Saya ingin mengajak teman-teman jamaah sekalian untuk membuka mushaf. Coba datang ke tempat majelis ilmu bawa mushaf enggak? Bawa di mana? Alhamdulillah. Ustaz dibawa di mana? Di rumah. Itu gimana maksudnya dibawa tapi di rumah? Ada Ustaz di handphone, ya minimal di handphone. Silakan buka. Untuk persiapan buka surah Al Imran dari ayat 131. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju bukan Roma.
banyak jalan menuju Makkah. Kita kalau ke Makkah jelas tujuannya mau umroh, ya kan? Mau mendapatkan pahala ribuan kali lipat sholat di Masjidil Haram. Kalau ke Roma mau ngapain? Mau ngapain ke Roma? Ya. Banyak jalan menuju Makkah, itu prinsip dan pepatah kita kaum muslimin. Banyak jalan menuju Makkah. Ketika teman-teman ingin umroh, kan umroh itu tidak dibatasi ya, siapapun bisa umroh selama dia muslim, selama dia muslimah. Mau tukang dagang cilok, mau dia direktur di kantor, mau dia pengusaha atau karyawan, siapapun dia, lulusan S1, lulusan S3, bahkan mungkin hanya lulusan SD atau SR. Ada yang mengalami masa-masa SR? Kalau ada berarti itu sudah sangat senior ya. Itu orang tua kita, Masya Allah, wajib kita muliakan. Siapapun dia, kalau dia muslim atau muslimah, berhak umrah, berhak pergi ke Saudi Arabia, tidak dibatasi. Ini indahnya Islam, jamaah. Islam tidak pernah membeda-bedakan manusia. Coba ketika misalkan mau sholat di Masjid Al-Muhajirin, apa ada aturan yang lulusan S3 silakan di saf paling pertama, yang lulusan SMP di saf keempat, yang lulusan SD gimana? Nanti nunggu kloter kedua, kan enggak. Semua sama ya di hadapan Allah, semua sama di masjid Allah, tidak dibedakan. Yang membedakan hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tetapi yang paling bertakwa, yang paling saleh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Rasulullah alaihi wassalam, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat bentuk rupa kalian, Allah tidak melihat tubuh fisik kalian, Allah tidak melihat harta benda kalian, walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Dan seorang mukmin itu tidak sibuk memperbaiki lahiriahnya, tetapi sibuk memperbaiki batiniahnya. Maka kalau ingin masuk surga, apalagi bersama-sama, ayo perbaiki hati kita, perbaiki amal-amal kita. Hati kita sudah bersih belum? Hati kita sudah selamat belum? Dan juga perbaiki amal-amal kita. Apakah amal-amal kita sudah soleh, sudah baik, sudah benar belum? Yang kalau sudah baik, apakah ikhlas karena Allah atau tidak? Yang kalau sudah ikhlas, apakah amal yang kita lakukan itu sudah sesuai tidak dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, barakallahu fikum. Banyak jalan menuju Makkah, Masya Allah. Ini sudah satu suara sekarang. Kan enak dengarnya ya. Kalau tadi kan kayak di terminal, Makkah, Makkah, Roma, Roma, Makkah, Makkah, Roma, Roma. Kayak di terminal gitu. Banyak jalan menuju, Masya Allah. Makin malam makin kenceng. Begitupun banyak jalan menuju surga. Itu maksudnya. Banyak jalan menuju surga. Dan siapapun berhak masuk surga jika dia mengikuti aturannya. Dan jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah engkau menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu, walaupun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu, jangan remehkan kebaikan.
apalagi ketemunya di masjid, apalagi ketemunya di majelis ilmu. Senyum ini ibadah, senyum ini sedekah. Coba tadi siapa yang begitu masuk masjid sampai sekarang masih cemberut? Ada enggak? Coba sedekah sama temannya di samping. Coba tengok kanan kiri, kasih senyum. Bukannya ketawa, kasih senyum. Coba tengok kanan kirinya. Susah. Kalau susah senyum berarti susah sedekah. Kalau susah sedekah berarti kita pelit. Hati-hati, orang pelit itu diancam dengan neraka. Na'udzubillah. Bayangkan, senyum saja berpahala. Senyum saja tidak boleh diremehkan, apalagi kebaikan-kebaikan yang lebih besar dari sebuah senyuman. Kaum muslimin rahimakumullah, ada orang dia ini banyak dosa tetapi masuk surga karena dia melakukan hal yang sepele. Sebaliknya ada orang yang dia ini ahli ibadah tetapi masuk neraka gara-gara menyepelekan sesuatu. Kata Rasulullah, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita, dia ini pezina yang entah berapa kali dia sudah melakukan perzinahan, tetapi dia masuk surga pada akhirnya. Kok bisa? Ceritanya, ketika dia di perjalanan, dia kehausan, dia menemukan sumur, dan ternyata di sana ada seekor anjing yang juga kehausan. Wanita ini lebih mendahulukan seekor anjing untuk minum ketimbang dirinya. Dan si wanita ini tidak mudah mengambil air, dia turun dari atas ke bawah, ya. Ini perjuangan yang luar biasa bagi seorang wanita. Kemudian mengambil air ya dengan sepatunya, naik lagi ke atas, diberikan kepada seekor anjing yang kehausan. Anjing itu selamat dari kematian, dan ternyata wanita itu yang mati. Namun ternyata karena kebaikannya itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Tentunya kata para ulama, setelah wanita itu bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya. Subhanallah. Tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya kepada seekor hewan. Dan ada orang yang kata Rasulullah, dia ini ahli ibadah, dia rajin sholat, rajin puasa, dia melakukan banyak ibadah, tetapi dia finnar, masuk neraka. Kenapa? Karena dia memelihara seekor kucing, yang ternyata kucing itu disimpan di sebuah kandang, tidak dilepaskan dan juga tidak diberi makan sampai kucing itu mati kelaparan. Jangan pernah meremehkan suatu dosa sekecil apapun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka untuk menuju surga itu banyak jalannya. Nah, diantaranya ayat yang silakan teman-teman buka semua mushafnya di surah Al Imran. Kita baca mulai dari ayat ke 131. Ayat 131, 132 sampai 136 di surah Al Imran. Ini semua adalah petunjuk untuk kita bisa masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kita baca mulai dari ayat 131 Al Imran. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Dan peliharalah diri kalian dari api neraka. Artinya, takutlah kalian kepada neraka, jauhkanlah diri kalian dari api neraka. Api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Neraka itu untuk orang kafir. Cukuplah orang kafir yang mendapatkan kaflingan neraka. Kita sebagai muslim jangan ikut-ikutan.
Tapi di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang na'udzubillah ikut-ikutan mengejar kafir neraka seperti orang-orang kafir. Buktinya apa? Tidak sedikit kaum muslimin yang penampilannya, bajunya, gaya bicaranya, tingkah lakunya, bahkan sampai pekerjaannya mirip seperti orang kafir. Maksudnya mengikuti yang haram, sama-sama haram. Kalau yang halal tidak jadi masalah, tetapi yang haram yang dilakukan oleh orang-orang kafir juga diikuti. Artinya berarti sama kan? Mengejar kafringan neraka, na'udzubillah. Kemudian ayat 132 Allah berfirman, wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun, agar kalian semua diberi rahmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dengan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, perintah-perintah Allah dan Rasulnya kita lakukan, larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita jauhi, kita tinggalkan, ini akan membuat kita diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bela mati-matian prinsip ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, jamaah. Walaupun kita harus mengorbankan biaya, harta benda, walaupun kita harus mengorbankan tenaga, waktu, atau bahkan kita harus mengorbankan darah dan nyawa, selama itu untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, perjuangkan. Perjuangkan. Karena di balik pengorbanan kita untuk Allah dan Rasulnya ada rahmat Allah yang disediakan untuk kita. Dan puncak tertinggi dari rahmat Allah adalah surga. Nah, ini jalan pertama kalau kita ingin menuju surga bersama-sama. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jangan lagi ada kalimat terucap dari mulut kita ketika sudah datang kebenaran kepada kita, sama saja itu firman Allah ataupun sabda Rasulullah yang sahih. Jangan lagi keluar ucapan dari mulut kita, ah ini kan gak masuk akal. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya gak mungkin mengatakan ini kan gak masuk akal, padahal dalilnya sudah datang kepada dia. Jangan juga mengatakan, wah ini kalau dirasa-rasa kurang serak, ini kurang pas, ini rasa-rasanya kalau ini dilakukan, wah nanti ribut nih jamaah, wah nanti hilang tuh jamaah. Jangan main perasaan. Kalau kita ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, kalau sudah datang dalil kepada kita, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Begitupun ketika hawa nafsu ini bermain, setan mengganggu kita, setan membisiki kita untuk kita mempermainkan hawa nafsu. Ketika datang aturan Allah dan Rasulnya kepada kita, hawa nafsu berontak, gak bisa seperti itu, saya gak ingin, saya gak mau. Tidak boleh terucap seperti itu. Kalau kita ingin masuk surga dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya, kalahkan akal kita, kalahkan perasaan kita, kalahkan hawa nafsu kita, dan tempatkan pada tempatnya yang halal. Posisikan pada posisinya yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian di ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian, larilah kalian menuju maghfirah, ampunan dari Rabb kalian, dari Allah. Segeralah kalian menuju surga Allah, surga Allah yang luasnya seluas 7 langit dan bumi.
yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita ingin menuju surga, kita harus lari, bukan jalan di tempat, bukan jalan pelan-pelan, tetapi harus lari. Wasari'u, segera, cepat-cepat menuju apa? Ampunan Allah dan surganya. Harus cepat-cepat. Makanya untuk kebaikan itu jangan dinanti-nanti. Mencegah orang diam meren, ulah diengke-engke, bisi kaburu jadi bangke. Untuk kebaikan, untuk amal soleh, untuk kebenaran, jangan dinanti-nanti, takut keburu mati. Kalau sudah mati, sudah jadi bangke, bisa apa kita? Menyesal pun tidak ada gunanya. Teriak sampai putus tenggorokan pun nggak ada gunanya. Menangis darah pun nggak ada gunanya. Maka lebih baik kita menangis sebelum mati daripada kita menangis setelah mati. Lebih baik kita menyesal sekarang sebelum mati daripada kita menyesal nanti setelah kematian. Na'udzubillah. Segeralah kejar ampunan Allah dan surganya. Yang surga Allah itu luasnya seluas 7 langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini baru gambaran umumnya jamaah. Surga itu seluas 7 langit dan bumi. Kita saja sekarang di dunia yang baru hanya bisa melihat langit pertama, kan langit itu kan 7 lapis. Kita belum bisa melihat lapis keduanya sampai lapis ketujuhnya. Kita hidup di dunia, di atas bumi tepatnya. Jangankan kita main ke bulan, jangankan kita main ke matahari. Ada yang mau main ke matahari? Kalau supermarket mungkin mau ya, matahari beneran nggak mau. Jangankan main ke mana? Mars. Apalagi katanya ada planet yang bisa di sana ada kehidupan. Planet apa? Bukan planet motor, bukan. Planet katanya ada di sana bisa dihidupi. Jangankan ke seberang planet, kita di bumi saja belum mengelilingi bumi, ya kan? Kita mungkin baru Bale Endah, Dayakolot. Dari Dayakolot balik lagi ke Bale Endah. Paling jauh paling ke Gasibu, ya. Itu pun setahun sekali. Belum kita keliling dunia, belum kita keliling bumi. Tetapi ketika mengetahui bumi itu luas, di sana ada yang indah, di sana ada yang bagus, ya, kita terkagum-kagum, kita takjub. Bayangkan surga luasnya seluas 7 langit dan bumi, lebih luas dari 7 langit dan bumi. Yang kalau kita masuk surga, kata Rasulullah, apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Minta apapun yang diinginkan oleh nafsu kita, oleh keinginan kita, Allah beri di surga. Dan setiap larangan yang Allah larangkan kepada kita, setiap larangan yang Rasulullah larangkan kepada kita, itu akan dibalas dengan ganti yang lebih baik nanti di surga. Contoh misalkan haram untuk kaum muslimin meminum khamar. Allah sudah siapkan khamar di surga bagi ahli surga, tetapi khamarnya jauh lebih nikmat dan tidak memabukkan. Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, ampunan Allah untuk dosa-dosa kita, surga Allah harus kita kejar. Gak bisa kita berleha-leha, harus kita kejar. Kenapa? Untuk kita disiplin datang ke tempat kerja, Masya Allah, luar biasa kita perjuangkan. Masuk kantor itu jadwal jam 8, setengah 8 sudah ada di kantor, jam 7 sudah ada di kantor. Ada yang dari jam 12 malam sudah di kantor. Siapa? Security, ya, Masya Allah, disiplin waktunya. Tetapi untuk sholat yang menjadi kunci yang akan membuka pintu surga kita, hampir jarang kita disiplin mungkin, ya. Disiplinnya disiplin untuk telat, bukan disiplin tepat waktu. La haula wala quwata illa billah.
Padahal kerjaan itu kan cuman ngejar gaji bulanan, cuman sampai pensiun, cuman sampai dikasih pesangon, itu pun kalau dikasih. Sedangkan sholat ini menjamin kebahagiaan kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi sampai ke akhirat, sampai ke surga. Ini jamaah rahimakumullah, kita harus mulai memperbaiki pola pikir, cara pandang, dan prinsip hidup kita. Banyak orang menginginkan surga Allah, tetapi prinsip dan juga amal-amal untuk menuju surga Allah tidak diperbaiki. Malah sibuk mengurusi dunia, sibuk mengejar-ngejar dunia. Padahal rumusnya jamaah rahimakumullah, dunia itu semakin dikejar semakin menjauh. Dunia semakin dikejar semakin menjauh. Dunia semakin kita kejar semakin membuat kita lelah dan capek. Tetapi akhirat semakin kita kejar semakin kita dekat dengannya. Akhirat semakin kita kejar semakin mendekat kepada kita. Dan akhirat itu semakin dikejar, kita semakin merasakan kenikmatan. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Maka ini, ayo segera lari menuju ampunan dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di ayat 134 Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini Allah mulai menerangkan siapa orang-orang bertakwa, muttaqin, yang sudah disiapkan surga oleh Allah bagi mereka. Karakter ahli surga, karakter ahli takwa yang akan menjadi ahli surga adalah ini. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, mereka rajin, mereka semangat untuk berinfak, bersedekah, berbagi apapun keadaannya. Ketika sarra ataupun dharra, ketika di masa ada kemudahan, kenikmatan, ataupun ketika masa-masa sulit sedang banyak ujian, tetap berinfak. Makanya salah satu nasihat para ulama, kalau kita ditimpa musibah atau ujian, kita menghadapi banyak masalah, perbanyak sedekah. Karena sedekah akan menghilangkan musibah-musibah dan ujian-ujian. Ustaz, tapi kan kita sedang diuji. Sedekah dengan apa Ustaz? Nggak punya apa-apa. Ingat, sedekah tidak hanya dengan harta benda. Sedekah bisa dengan apapun kebaikan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun hanya dengan senyuman, walaupun hanya dengan tasbih subhanallah kita ucapkan, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah kita ucapkan, zikir, itu sedekah. Walaupun hanya sekadar membantu orang nyebrang jalan, itu sedekah. Dan kalau kita berbuat kebaikan, jangan pilih-pilih. Kalau ada yang masih muda, ya, kelihatan cantik, wah kita bantu seberang jalan. Pas giliran nenek-nenek yang mau nyebrang, kita pura-pura nggak lihat. Nggak gitu. Kebaikan semua kita perjuangkan selama tidak melanggar syariat. Barakallahu fiikum. Infak, sedekah perbanyak. Bahkan ketika kita misalkan sulit, tetapi masih ada sisa harta, kalau kita berani menyedekahkan sisa harta di masa sulit, Allah akan balas dengan yang jauh lebih baik. Karena sedekah di masa sulit itu luar biasa besar pahalanya dan gantinya dari Allah Azza wa Jalla. Ini karakter ahli surga, ahli takwa. Mereka rajin dan gemar bersedekah. Makanya kalau ada masjid mengumumkan dibutuhkan biaya untuk perbaikan atau pembangunan masjid, segera. Karena ingat, apa yang kita korbankan di jalan Allah itu nggak hilang. Justru sedang kita titipkan di sisi Allah, dan Allah akan memperbanyaknya, akan mengembangbiakan. Kata Rasulullah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, walaupun dia hanya sedekah misalkan 1 butir kurma,
itu di sisi Allah dijaga, dan Allah akan memperbanyaknya, terus diperbanyak sampai bisa menjadi gunung-gunung. Ibarat seperti seseorang dari kalian, dia memelihara seekor kuda yang masih kecil, baru lahir. Kuda itu dipelihara sampai tumbuh dewasa menjadi besar. Ini hakikat sedekah yang kita keluarkan dari harta kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah habis daging yang kita masak ini, kambing yang kita masak ini sudah habis dibagi-bagikan. Yang tersisa hanya satu bagian paha." Langsung dikoreksi oleh Rasulullah, "Wahai Aisyah, yang tersisa bukan satu bagian paha, tetapi semua sudah tersisa, sudah kita amankan, sudah kita simpan, sudah menjadi milik kita. Adapun satu paha ini, maka belum jelas milik siapa." Allahu Akbar. Jadi yang disedekahkan itu yang sudah pasti menjadi milik kita. Nanti di sisi Allah kita tinggal mengambilnya. Ini jamaah, ahli surga, mereka gemar bersedekah. Maka kejar surga itu dengan memperbanyak sedekah. Kemudian wal kadhiminal ghaid. Ahli surga itu mereka selalu berusaha untuk menahan amarah dan emosinya. Wal kadhiminal ghaid. Bukan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Berusaha untuk sabar, menahan diri, menahan ucapan, menahan sikap. Sampai kata Rasulullah, kalau ada orang yang bisa marah tetapi memilih untuk sabar dan menahan amarah, maka dia akan menjadi makhluk yang spesial nanti di hari kiamat. Man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu. Siapa yang dia ini menahan amarahnya, menahan emosinya, padahal dia mampu untuk meluapkannya. Bukan gak bisa teriak-teriak, dia bisa, tetapi dia sabar. Bukan gak bisa mukul, dia bisa, tetapi dia sabar. Bukan gak bisa marah, tetapi dia sabar. Kemudian kata Rasulullah, nudiya ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat dia akan dipanggil maju ke depan di hadapan semua makhluk. Allahu Akbar. Semua makhluk berkumpul di padang mahsyar. Semua makhluk berkumpul di padang mahsyar. Dipanggil fulan itu, disuruh maju ke depan dan dipuji, disanjung oleh Allah Azza wa Jalla. Kira-kira bahagia enggak? Senang enggak? Kita aja kalau ngumpul seperti ini misalkan, dipanggil sama Pak Ketua DKM-nya atau Pak Ketua RW-nya. Ujang bin Yana, ada di sini namanya Ujang bin Yana. Mang Yana, oh ada Mang Yana di sini. Jadi si Mang Yana itu di mana sebenarnya? Hah? Jangan-jangan ngumpet di sini ya? Masya Allah. Katakan namanya Ujang bin Yana, dipanggil ke depan, dipuji. Baru dipanggil di sini saja, dipanggil kemudian dipuji. Pasti dia senang kan, bahagia kan? Apalagi nanti di hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk. Dan tidak sampai di situ yang Allah berikan kepada hamba yang mampu bersabar menahan amarahnya. Wa khuyira lahu minal huril 'ain ma syaa. Akan diberikan pilihan kepadanya, mau bidadari yang mana silahkan pilih. Masya Allah. Ini ibu-ibu sudah teriak aja. Tenang Bu, tenang ya. Perempuan itu kalau salihah, kata Rasulullah, dia menjaga sholat wajib 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kemaluannya untuk yang halal, dan selalu taat kepada suami dalam kebaikan. Akan dikatakan kepada istri seperti itu, wanita seperti itu, silakan masuk ke surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun, dari pintu surga mana saja yang kalian sukai. Allahu Akbar. Cukup ku amin, tetapi harus diamalkan. 4 hal ya, cukup ku amin, harus betul-betul dijaga. Salat wajib 5 waktu, puasa Ramadan 1 bulan,
dijaga kemaluan untuk yang halal, dan selalu taat kepada suami dalam kebaikan. Makanya kalau suami ngajak ke pengajian, tong hararese, taati, ya. Bahkan ketika suami di tengah malam jam 12 malam ngebangunin istrinya, mih ambilin air, papi haus, itu harus ditaati. Karena ketaatan istri kepada suami itu antara surga dan neraka. Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Dan kata Rasulullah, ketika seorang wanita muslimah di dunia berhasil menjadi wanita yang salihah, maka nanti di akhirat dia akan menjadi bidadari surga yang mengalahkan bidadari surga yang sudah ada di surga. Tecukupku amin. Harus betul-betul berjuang untuk menjadi bidadari surga. Ini kata Rasulullah, kalau wanita muslimah yang salihah sudah lulus, ya, betul-betul lulus dia dan berhak menjadi ahli surga, maka dia akan menjadi bidadari surga, mengalahkan bidadari surga yang sudah ada di surga. Kecantikannya mengalahkan bidadari surga yang sudah ada. Jelitanya, keindahannya, wanginya, betul-betul ya mengalahkan bidadari surga yang sudah ada di surga duluan. Maka ayo, wahai para ibu-ibu, wahai para wanita muslimah, semangat untuk menjadi bidadari surga. Ya, Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan. Amin. Jamaah rahimani rahimakumullah. Wal kadhiminal ghaidh. Ini karakter ahli surga. Maka kejar surga itu dengan kita bersabar, menahan amarah. Dan kalau kita dibikin marah, dibikin kesal, dibikin murka, segera kita berlindung kepada Allah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu minimalnya. Masih kurang, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih kurang, silakan meludah ke sebelah kiri, kata Rasulullah, sebanyak 3 kali yang disebut dengan tafal, meludah ringan. Ludah ringan itu yang keluar adalah hembusan nafas dan basah-basah sedikit saja. Kalau basahnya banyak itu bukan tafal, itu ngarahak namanya. Itu meludah, benar-benar meludah, ya. Dan ketika akan meludah ke sebelah kiri ini, lihat di sebelah kiri ada siapa. Kalau ada orang, ya ada manusia, jangan. Itu kita lakukan kalau di kiri ini tidak ada orang. Diusir setan seperti itu, dihinakan setan seperti itu. Dan amarah ini datang dari setan. Sampai kata Rasulullah, kalau ada orang marah, dia ini sedang berdiri, silakan duduk. Dia sedang duduk marah, silakan berbaring. Sampai seperti itu. Ustaz, kalau sudah berbaring masih marah juga gimana? Bawa tidur, udah bawa tidur. Masa ada orang tidur marah-marah? Sampai diajarkan kepada kita untuk mentabrid, mendinginkan amarah ini. Karena amarah itu kan dari setan, setan dari api, panas. Ditabrid, didinginkan dengan wudu, dibawa wudu. Kalau perlu mandi, ya, dibawa mandi. Insya Allah ini akan menyejukkan, akan mendinginkan. Intinya amarah itu jangan diikuti, harus kita lawan. Karena ahli surga, mereka adalah orang-orang yang menahan amarah dan selalu bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bisa, kekesalan itu kita habiskan, kita manfaatkan dengan kita mencari pahala. Minimalnya zikir. Dibikin marah nih, panas nih, ucapkan zikir, astagfirullah, 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 subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Perbanyak zikir secara umum. Contoh misalkan kita dibikin marah sama si lampu merah. Di Bandung ini ada lampu merah yang terkenal paling dolim, paling dolim sama kita. Di mana? Buah Batu, masya Allah. Lampu merah Buah Batu paling dolim. Cuman nggak tahu yang dolim ini lampu merahnya, nggak tahu yang bikin aturannya. Allahu a'lam, ya. Nah ini kan bikin kita kesal, bikin kita marah. Hadapi dengan kesabaran dan habiskan waktu untuk berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Atau baca zikir misalkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kata Rasulullah, ini dua kalimat yang ringan di lisan tetapi sangat dicintai oleh Allah dan akan berat nanti di timbangan akhirat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Selanjutnya wal afina 'anin nas. Mereka itu adalah orang-orang yang mudah memberikan maaf kepada manusia. Nah, dilanjut, ketika sudah bersabar, sudah bisa menahan amarah, berilah maaf ya orang-orang yang sudah mendolimi kita. Berikan maaf kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita atau mengganggu kita. Ahli surga itu mudah memberikan maaf, sebagaimana dia mudah untuk meminta maaf kalau dia punya salah. Jadi karakter orang yang susah minta maaf, maka pasti akan susah untuk masuk surga. Begitupun orang yang susah memberikan maaf, dia pun akan susah untuk masuk surga. Ahli surga itu mudah meminta maaf dan juga mudah untuk memberikan maaf. Wal 'afina 'anin nas. Tapi Ustaz sakit. Di mana sakitnya? Di sini. Ya kalau dipukul sakitnya di sini. Sakit Ustaz, hati saya sakit. Gak sebanding jamaah sakit kita dengan kenikmatan surga. Gak sebanding jamaah. Kita dicaci maki sakit hati. Kita dimarah-marahin sakit hati. Kita dipukul, kita didolimi secara fisik, sakit pukulan kita, sakit tubuh kita, sakit pukulan yang kita rasa. Gak sebanding dengan kenikmatan surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawakan orang yang dia ketika hidup di dunia ini merasakan semua nikmat dunia. Semua nikmat dunia dia rasakan. Nikmatnya wanita, nikmatnya tahta, nikmatnya harta, sampai nikmatnya kuota mungkin ya. Nikmat kuota dia rasakan juga. Semua didatangkan kenikmatan kepada dia, tetapi dia ini pendosa, banyak dosanya. Hati-hati, banyak nikmat itu biasanya banyak dosa kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Kemudian dia dicelupkan, dimasukkan ke dalam neraka satu kali celupan saja, satu celupan saja. Kemudian ditanya, sebelum ini apa kenikmatan yang engkau rasakan? Apa kenikmatan yang engkau pernah rasakan? Apa yang kau ingat dari kenikmatan? Jawabannya apa? Aku tidak pernah merasakan nikmat apapun. Aku tidak ingat nikmat apapun yang pernah aku rasakan. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Makanya tadi, sesakit apapun hati kita, sesakit apapun fisik kita, gak sebanding dengan nikmatnya surga. Termasuk kata Rasulullah, ada orang yang dia sangat menderita di dunia hidupnya, betul-betul menderita, mungkin kelaparan, mungkin disiksa, mungkin semua derita ada pada dia. Tetapi dia ini orang yang soleh, ahli surga, masuk ke surga satu celupan saja. Kemudian ditanya, sebelum ini apa kesulitan dan penderitaan yang engkau rasakan? Jawabannya tidak ada. Allahu Akbar. Kesulitan dunia, kalaupun dikumpulkan, semua kesulitan dunia, penderitaan dunia dikumpulkan ada pada diri kita, kemudian kita masuk surga, baru satu celupan saja, semua sudah hilang, tak kita ingat lagi. Maka tadi, gak sebanding nikmat surga kalau kita masih ngagugulung nyeri hati. Gak sebanding. Ya, sakit hati, sakit ini, sakit itu, saya didolimi, saya nggak terima, saya gak sebanding jamaah. Maka ikuti ini, wal 'afina 'anin nas, mudah memberikan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Artinya surga juga bisa kita raih dengan kita melakukan banyak kebaikan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayat selanjutnya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka adalah orang-orang yang kalau mengerjakan suatu fahisyah, kekejian, dosa atau maksiat, atau mereka mendolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah. Ingat Allah, sadar, kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat untuk dosa-dosanya, sambil meyakini, ada keyakinan dalam hatinya, wa may yaghfirud dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain dari Allah Azza wa Jalla. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus tenggelam dalam kubangan dosa dan salahnya, wahum ya'lamun, setelah mereka mengetahui. Ini jamaah, jalan menuju surga yang selanjutnya. Jadilah orang yang saleh. Ayat ini 135 Al-Imran ini menerangkan karakter orang soleh. Lah Ustaz, orang soleh gimana? Dia melakukan fahisyah, dosa maksiat, dia mendolimi dirinya. Jamaah rahimakumullah, orang soleh itu bukan orang yang gak pernah salah. Suami yang soleh bukan suami yang gak pernah salah. Istri yang salihah bukan istri yang gak pernah salah. Orang soleh itu pernah salah, bahkan mungkin sering salah, tetapi ketika dia salah, dia segera memperbaiki diri. Dia segera sadar, dia segera ingat Allah dan bertobat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang soleh. Maka di sini disebutkan langkah-langkahnya. Kalau ingin menjadi ahli surga, padahal sebelumnya melakukan dosa dan kesalahan. Pertama apa? Dzakarullah, segera ingat Allah. Ingat Allah. Saya akan hamba Allah. Saya akan mengikuti agama Allah. Saya akan harus ikut aturan Allah. Ingat Allah. Yang kedua apa? Fastaghfiru lidzunubihim, segera istighfar, minta ampun, astaghfirullah, bertobat kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah, gugurkan kesalahan-kesalahan saya ya Allah. Kalau perlu, kalau dia melakukan dosa besar, segera bersuci, kemudian sholat 2 rakaat, sholat taubat. Setelah itu dia segera perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang ketiga? Dia melakukan itu dengan keyakinan, wa may yaghfirud dzunuba illallah. Dia meyakini hanya Allah satu-satunya pihak yang bisa mengampuni dosa-dosa. Enggak ada Tuhan kedua, enggak ada Tuhan ketiga yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, semua dosa. Semua dosa hanya Allah yang bisa mengampuni. Dipegang keyakinan ini. Yang keempat, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak terus-menerus berada di kubangan dosa padahal sudah tahu itu dosa. Makanya kata Rasulullah, seorang mukmin itu, seorang muslim itu tidak akan tersengat kalajengking sebanyak 2 kali. Sudah tahu kalajengking itu berbahaya, kemudian dia pegang, nggak mungkin lagi kalau dia sudah pernah tersengat. Ada istilah dalam bahasa kita, tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ini mukmin, sudah tahu ini dosa dan pernah melakukannya, jangan diulang lagi. Sudah tahu itu haram dan tahu hukumnya, jangan diulang lagi. Ini ahli surga, ini orang saleh. Kemudian ayat 136 Allah berfirman, ulaika jazaohum maghfirah, jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu berhak mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla berupa maghfirah, ampunan dari Allah Rabb mereka untuk dosa-dosa mereka. Mereka juga berhak mendapatkan balasan dari Allah berupa jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Mereka akan kekal hidup selama-lamanya di surga yang indah itu. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah senikmat, sebaik-baik, seindah-indah balasan untuk orang-orang yang beramal saleh. Allahu akbar. Maka jamaah rahimakumullah,
Kalau kita ingin menuju surga bersama-sama, fahami, renungkan, dan hayati, tadaburi ayat-ayat yang barusan kita baca di surah Al-Imran ini. Dan kalau kita ingin masuk surga bersama-sama, ingat tadi, visi misi disamakan, prinsip pola pikir disamakan, kemudian amalan juga harus sama. Kalau kita ingin masuk surga bersama Rasulullah dan para sahabatnya, maka mau tidak mau, amalan kita, mulai dari amalan hati, prinsip hati, lisan kita, ucapan kita, sampai amal perbuatan, amal-amal kita, itu harus sama dengan apa yang Rasulullah dan para sahabatnya lakukan. Makanya ketika Rasulullah mengatakan umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali hanya satu. Siapa satu-satunya yang selamat itu? Nabi tidak menyebutkan golongan jamaahnya Ustadz Fulan, enggak. Nabi enggak menyebutkan yang ikut media dakwah Fulan, yang ikut kelompok ormas, organisasi ini dan itu, tidak. Nabi hanya menyebutkan karakter. Satu-satunya golongan yang akan masuk surga dan selamat dari neraka adalah ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, adalah dia, siapapun dia yang mengikuti segala apa yang aku dan para sahabatku sekarang ada di atasnya. Artinya dia yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, siapapun dia, apapun warna kulitnya, dia ada di ormas mana, ada di masjid mana, selama dia ikut ajaran Rasulullah dan para sahabatnya dengan benar, dengan jujur, maka berhak menjadi termasuk ke dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa masuk surga bersama-sama. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bersatu bersama-sama di atas kebenaran, karena dengan bersatu di atas kebenaran maka Allah akan memudahkan kita masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Ini jamaah yang bisa disampaikan. Sepertinya tidak ada tanya jawab, Pak. Ada yang bertanya? Cukup insyaallah. Saya sih berharap tidak ada. Sudah 9:30 ya, alhamdulillah. Dan ini kajian saya yang kalau dari hari Jumat yang keberapa? Yang ke-8 mungkin. Dari hari Jumat ya. Mohon doanya semoga Allah berikan kepada kita semua kesehatan dan juga keistiqomahan sehingga kita berhak mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Langsung ditutup dengan doa. Baik. Pada akhirnya jamaah rahimakumullah, kita hanya berdoa, kita hanya meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba. Allahumma ab'id 'anna virus corona. Allahumma suqya rahmah la suqya 'adabin wala hamin wala gharaq ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannatal firdausi ma'al abrar. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari mara bahaya dunia dan akhirat. Semoga Allah selalu menjaga kita di atas kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.